Hai Peanut Gang. Saat bayi baru lahir, tentu saja bayi tidak bisa langsung berbicara. Jika merasa lapar atau tidak nyaman, biasanya bayi hanya akan menangis. Dan para ibu tidak sedikit yang kebingungan karena tidak mengerti arti dari tangisan bayi tersebut. Hal ini dikarenakan suara tangisan bayi terdengar sama saja, tapi ternyata suara tangisan bayi berbeda-beda loh guys. Diketahui, bayi punya bahasa tersendiri yang ternyata memiliki arti. Keadaan seperti ini sering terjadi pada bayi berusia antara 0 sampai 3 bulan. Diketahui bayi di seluruh dunia memiliki bahasa bayi yang sama, yaitu berupa tangisan yang memiliki beberapa arti, khususnya yang terkait dengan kebutuhan biologisnya seperti lapar, buang air, kembung, atau tidak nyaman. Ada 5 kata yang dikenal dalam bahasa bayi untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Umumnya suara-suara ini keluar beberapa saat sebelum mereka menangis. Berikut suara bayi ketika sedang lapar. Jika bayi sedang merasa lapar, ia akan mengeluarkan suara dengan bunyi Kata ini agak mirip dengan heh dan jadi harus hati-hati mendengarkannya ya. Sementara suara bayi saat bersendawa akan terdengar bunyi biasanya diucapkan selesai minum susu atau justru perut sedang kosong. Dan suara bayi ketika ia merasa tidak nyaman, maka akan terdengar suara Jika kita memahami kata ini, maka segeralah mengubah posisi bayi menjadi nyaman agar tidak menangis kencang. Selanjutnya, yang ini suara bayi ketika dia mengantuk, maka akan terdengar suara Mungkin kata ini lebih mudah dimengerti ya, karena diucapkan oleh sang bayi dengan bentuk mulut bundar atau O. Dan yang terakhir, suara bayi ketika ia mengalami perut kembung. Suaranya mirip orang menggumam. Jika sang bayi sudah mengucapkan kata ini, segeralah mengusap-usap perutnya. Hipotesis itu dikembangkan oleh seorang wanita bernama Priscilla Destin yang dibeberkannya di sebuah acara TV Oprah Winfrey Show. Diketahui sejak balita Priscilla sudah memiliki kemampuan mengingat suara atau sound photograph, yang berarti dia bisa mengingat semua yang dia dengar. Dilansir dari Script.com, pada usia 4 tahun, Priscilla bisa memainkan kembali lagu Mozart yang pernah didengarkannya di konser Mozart. Dan setelah menjadi seorang ibu pada tahun 1998, ia merasa sang bayi dapat berkomunikasi dengannya. Karena kemampuan itu, ia bisa memperhatikan pola tangis bayinya dan mengingatnya saat bayinya kembali menangis. Priscilla Destin menyimpulkan bahwa bayi sebetulnya dapat berbicara dengan orang dewasa. Setelah menguji teori bahasa bayi pada lebih dari 1000 bayi di seluruh dunia, dia merilis satu set DVD pada tahun 2006 berjudul The Destin Baby Language yang menyatakan bahwa tangisan bayi usia 0-3 bulan memiliki 5 arti bergantung dari bunyinya. Hasil penemuan Priscilla ini bisa membantu mengurangi keletihan dan rasa frustasi yang dihadapi para orang tua baru untuk mengetahui arti tangisannya. Namun ketika bayi menangis, terkadang sulit untuk membedakan bunyi tangisannya. Apalagi jika volumenya tinggi dan orang tua merasa tertekan untuk segera meredakan tangisan tersebut. Jika tangisan bayi tidak kunjung berhenti setelah beberapa jam, atau bayi menangis sambil mengepal kedua tangan keras-keras, mengangkat kedua kaki ke arah perut, dan menutup mata, ada kemungkinan bayi mengalami kolik. Kolik pada bayi seringkali menyebabkan bayi menangis hingga berjam-jam pada waktu tertentu setiap harinya. Kondisi ini sebenarnya merupakan hal yang wajar terjadi pada bayi baru lahir. Meski demikian, ada beberapa gejala kolik yang perlu diwaspadai. Kolik pada bayi adalah situasi saat bayi yang dalam kondisi sehat namun sering menangis secara berlebihan. Biasanya, bayi menangis di waktu petang dan sulit diredakan hingga beberapa jam. Penyebab kolik secara pasti masih belum dapat diketahui, diduga karena adanya gangguan pencernaan, termasuk produksi gas dalam saluran cerna.
khusus yang sensitif terhadap jenis protein tertentu, lapar, atau terlalu kenyang. Kondisi bayi lahir prematur atau sistem saraf yang belum berkembang dengan baik juga mungkin berkaitan dengan kolik pada bayi, guys. Umumnya kolik akan membaik dengan sendirinya seiring waktu, sehingga kolik pada bayi jarang diberi penanganan khusus. Nah guys, itulah suara tangisan bayi yang memiliki arti untuk berkomunikasi dengan orang dewasa. Gimana nih guys menurut kamu? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day.